Halo anak-anakku kelas 10. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi cerita rakyat bagian yang kedua. Pada materi yang pertama, cerita rakyat bagian yang pertama, kita sudah belajar tentang apa itu cerita rakyat dan ciri-ciri cerita rakyat. Cerita rakyat yang merupakan satu kebudayaan bangsa Indonesia dan ini adalah kekayaan kebudayaan kita dan patut untuk kita lestarikan. Nah, untuk cerita rakyat bagian yang kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana mengidentifikasi ciri, pesan moral dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat atau cerita hikayat dan disertai dengan bukti tekstualnya. Sebagaimana halnya sudah saya sampaikan kepada kalian bahwa cerita rakyat, cerita apapun dia, apakah dia dongeng, legenda, mite, fabel, semuanya itu pasti mempunyai pesan moral. Ada nilai-nilai kehidupan yang bisa kita pelajari di dalam cerita-cerita itu. Nah, mari kita lihat. Yang pertama, pesan moral di dalam sebuah cerita itu bisa didapatkan setelah kita selesai membaca cerita. Pasti ya. Jadi kalau kita melihat cerita fabel burung bangau dan seekor anjing, memang karakter-karakter yang di dalamnya adalah karakter seekor hewan atau binatang. Seekor burung bangau dan seekor anjing. Tetapi sesungguhnya karakter atau pesan yang ingin disampaikan di dalam cerita itu adalah tentang bagaimana kita hidup sebagai manusia yang sesungguhnya. Nah, jadi di dalam karakter cerita itu ada sikap kesombongan. Kesombongan yang membuat seseorang bisa lupa diri sehingga merugikan dirinya sendiri di masa yang akan datang. Nah, apa pesan moral yang ingin disampaikan dari cerita itu? Berarti kita harus berhati-hati ketika kita menerima pujian. Karena bisa jadi pujian tersebut justru akan membuat kita sombong dan kesombongan itu akan menjatuhkan kita di masa yang akan datang. Dan itu dari cerita fabel. Pesan moral banyak sekali. Jadi dari berbagai cerita. Di pertemuan pertama kamu sudah menonton satu cerita rakyat tentang bagaimana seorang anak yang durhaka terhadap ibunya. Dan apa yang terjadi? Akhirnya anak tersebut dikutuk menjadi batu. Apa pesan moral atau nilai yang ingin kita pelajari dari cerita itu? Tentunya sebagai anak kita tidak boleh durhaka terhadap orang tua, apalagi terhadap ibu kita. Nah, kemudian yang kedua, nilai-nilai kehidupan juga bisa kita dapatkan di dalam sebuah cerita yang kita baca, terutama cerita rakyat. Melalui apa bisa kita lihat? Bisa melalui perbuatan tokohnya, bisa melalui dialog tokohnya. Nah, jenis-jenis nilai kehidupan itu bermacam-macam. Yang pertama, nilai agama. Yang dimaksud dengan nilai agama atau nilai religi adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan dengan aturan atau ajaran yang bersumber dari agama tertentu. Nah, nilai agama ini bisa tentang bagaimana supaya kita percaya kepada Tuhan, percaya kepada kekuasaan Tuhan, dan berserah kepada Tuhan. Dan juga memohon ampun kepada Tuhan apabila kita telah melanggar ajaran atau aturan yang telah ditetapkannya. Okay. Kemudian yang kedua ada nilai sosial. Nilai sosial itu adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan tata pergaulan antara individu di dalam masyarakat, di dalam hubungan sosial. Nah, nilai sosial ini meliputi
bagaimana kita hidup bekerja sama dengan orang lain, suka menolong orang lain, saling menyayangi, mengasihi orang lain, hidup rukun bersama dengan orang lain, mau memberikan nasihat terhadap orang lain, peduli terhadap orang lain, dan juga mau mendoakan orang lain. Nah, itu nilai sosial. Jadi hubungan kita terhadap individu yang lain atau bagaimana kita bergaul di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Nah, itu maksudnya nilai sosial. Yang selanjutnya, nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai dalam cerita yang berkaitan dengan akhlak, sikap, perangai, atau bagaimana kita beretika. Nilai moral meliputi kepatuhan, keberanian, rela berkorban, bagaimana kita bisa bersikap jujur, adil dan bijaksana, menghormati, bekerja keras, menepati janji, atau bisa juga dia digambarkan dalam tahu membalas budi, bersikap rendah hati, atau teguran-teguran atau perangai ketika kita harus berhati-hati dalam bertindak. Itu moral. Ya, bagaimana kita melihat sebuah cerita rakyat itu, apa nilai yang dibangun, moral apa yang dibangun dalam cerita itu yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kita menjadi seorang yang patuh, sebagai orang yang berani, atau dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian, yang keempat, nilai budaya. Nilai budaya adalah nilai-nilai yang berkenaan dengan kebiasaan, tradisi, budaya, adat istiadat yang berlaku dalam suatu daerah. Nah, nilai budaya itu bisa mencakup bagaimana menuruti kehendak orang yang dikasihi misalnya. Jadi, bagaimana seorang anak harus hormat kepada orang tuanya, itu budaya ya, sebenarnya yang turun-temurun. Sudah, bagaimana cara berbicara kepada orang yang lebih tua, bagaimana sikap kita ketika kita bertemu dengan orang yang lebih tua, orang lain misalnya, apakah melalui salaman, membungkukkan badan, disapa, dan lain sebagainya. Atau tentang budaya yang berhubungan dengan adat perkawinan, kelahiran, atau kematian. Atau juga tentang budaya yang diterapkan di masyarakat tertentu, misalnya ketika mengambil keputusan harus bermusyawarah dulu untuk mengambil mufakat. Atau ada budaya-budaya, kebiasaan-kebiasaan misalnya gotong royong, kerja bakti untuk membersihkan daerah-daerah tertentu ya, di wilayah-wilayah tertentu. Atau budaya-budaya apa, tradisi apa, misalnya pakaian-pakaian tertentu atau budaya khas di daerah itu dengan tari-tarian atau lagu-lagu tertentu di daerah itu. Nah, itu yang mau ditunjukkan di dalam cerita rakyat. Jadi, satu cerita rakyat bisa mempunyai lebih dari satu nilai. Ketika kita misalnya melihat satu cerita rakyat, kita bisa mengambil nilai moralnya apa. Atau budaya apa yang sedang digambarkan dalam cerita rakyat itu. Atau bisa jadi nanti ada nilai yang lain, nilai pendidikan misalnya. Nah, itulah nilai-nilai yang ada di dalam sebuah cerita rakyat. Nah, bagaimana ketika kita membandingkan nilai-nilai dari sebuah cerita rakyat dengan cerita-cerita masa kini? Tentunya meskipun dia zamannya sudah berubah, tetapi sesungguhnya nilai-nilai kehidupan itu tetap ada sampai sekarang ini. Nah, misalnya kalau kita ambil satu contoh cerita rakyat yang ada di daerah Sunda tentang asal mula Gunung Tangkuban Perahu. Di situ ada tokoh Sangkuriang, ya kalian pasti sangat mengenal cerita Sangkuriang ini. Kita bandingkan dengan kehidupan kita masa kini. Di dalam cerita Sangkuriang, nilai sosialnya, nilai kehidupan masyarakatnya apa? Nah, Sangkuriang di dalam cerita itu memiliki ayah berbentuk seekor anjing yang dinamakan Situmang. Sebenarnya kalau kita pikirkan ya, dalam kehidupan bersosial, ibunya Sangkuriang yakni Dayang Sumbi hamil
mengandung sangkuriang itu secara logika tidak masuk akal untuk sekarang gitu. Tapi itulah cerita rakyat. Tidak lumrah ya gitu ya dikatakan dalam cerita itu. Hamil karena apa? Karena meminum air seninya si Tumang. Ya, tetapi eh, nilai sosial yang bisa kita ambil dalam kehidupan sekarang apa? Banyak anak yang memiliki orang tua ya sebenarnya hanya manusia gitu ya, orang tua manusia gitu, tapi banyak manusia sekarang yang karakternya justru seperti hewan, bahkan lebih buruk dari hewan itu. Dan kenapa? Ada banyak sekali pelanggaran norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Ada seorang ayah yang tega menghamili putri kandungnya sendiri. Ada seorang ibu yang menikah dengan anaknya sendiri, atau ada saudara ya antara kakak dengan adik seperti itu. Jadi, wujudnya sih bukan seekor hewan atau binatang, tetapi tingkahnya itu ya yang digambarkan sikapnya itu sebenarnya di dalam cerita itu di dalam kehidupan masa kini ya seperti karakter-karakter yang ditunjukkan hewan. Begitu ya. Nah, oke, kemudian nilai moral. Nilai moral yang kita ambil dalam cerita Sang Kuryang, ketika Sang Kuryang bersikukuh menuruti ya, harus gitu ya, menuruti hawa nafsunya ingin menikahi perempuan yang padahal dia sudah tahu bahwa perempuan itu adalah ibu kandungnya sendiri. Ya kan? Dayang Sumbi gitu ya, ketika Dayang Sumbi sudah menunjukkan bekas luka, bekas pukulannya ketika dia mengusir Sang Kuryang. Tetapi Sang Kuryang tetap harus menikah dengan ibu kandungnya. Nah itu, padahal sebenarnya secara moral kan tidak boleh begitu. Tetapi apa cerita masa kini yang bisa kita ambil? Banyak fenomena yang menunjukkan manusia kini ya, yang gemar masih memperturutkan atau mengikuti keinginan nafsu syahwatnya. Demi apa? Kesenangan pribadi. Dan banyak orang yang masih melakukan perzinahan. Dan kemudian korupsi, mengonsumsi narkoba. Nah itu banyak yang melakukan seperti itu padahal sudah tahu itu salah. Itu keinginan daging yang bisa merusak seseorang itu sebenarnya di masa yang akan datang. Nah itu ya, jadi sebenarnya wujudnya dulu dibuat dalam bentuk cerita-cerita rakyat, sekarang kita lihat dalam cerita kehidupan nyata, tetapi nilai-nilai itu tetap ada dan berkembang sebenarnya sekarang ini ada gitu meskipun bentuknya dalam bentuk yang berbeda. Nah, jadi itu dulu materi kita tentang pesan moral dan nilai-nilai yang ada dalam cerita rakyat. Kamu silahkan membaca banyak sekali cerita rakyat yang ada di setiap daerah Indonesia dan itu adalah kekayaan kebudayaan kita. Dan masing-masing cerita rakyat itu mempunyai nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil menjadi pelajaran dalam kehidupan kita. Oke, baik, itu pertemuan kita. Terima kasih. Sampai bertemu kemudian hari. Bye.